Vena Melinda dan Ferry Irawan tengah membina rumah tangga dengan baik, setelah keduanya sama-sama bercerai dari pasangan masing-masing. Vena tak sungkan memberi pengakuan bahwa ia ingin melupakan kenangan masa lalunya, terlebih soal tempat di mana ia pernah tinggal bersama Ivan Fadila Sujoko. Vena yang diwawancari bersama Ferry mengungkapkan bahwa rumah yang dulu pernah ia tinggali bersama mantan suaminya sangat ingin ia lupakan. Ia tak mau mengingat kenangan pahit masa silam. Mungkin karena sosok masa depannya ada di sampingnya. Yuk simak video selanjutnya. Mas masih ada target momongan gak? Gimana Fania? Masih boleh nggak punya Bella Bina? Nggak boleh sekarang. Jadi dia ngerasa karena terlalu sayang sama Dada, jadi dia nggak boleh, harus di only one. Nggak boleh ada persaingan ya. Iya. Panggilannya Dada ya? Dada. Apakah nanti Mbak Vena kan ada niat mau umroh nih dengan iya. apakah salah satunya momongan biar doanya dijabah gitu di tanah suci Mbak? Amin. Amin. Karena Tapi- lucu juga ya kalau Ferry ada Ferry Junior ya, cowok gitu ya, mau nggak anak cowok, anak cewek kan ada. Iya, mau lah, mau. Tapi kita sekali lagi nggak pernah mentargetkan. Nggak mau Fania. Apapun itu kita kalau nggak memang mau. Allah kasih rezeki ya kita syukuri aja. Kalaupun memang enggak juga udah ada, ini kan yang diurusin gitu loh, ada Fania gitu. Nanti umroh berangkatnya kapan sih Mbak kira-kira? Iya. Aku udah selalu bilang sama Feral, sama Atala, tolong luangkan waktu di Ramadan tahun depan insya Allah. Tahun ini, Tahun ini? tahun ini, Ramadan? tahun ini, Ramadan tahun ini. Ya, maksudnya Oh Ramadan, oh iya Ramadan udah iya. lewat. Tahun ini udah lewat ya. Ini belum makan nih gini nih. Lebaran tahun depan, apalagi Insya sampai Allah. bisa berlima. Nah itu yang belum jadi kenyataan. Kalau dulu kan aku baru sama Atala doang, bersendiri selama 9 tahun jomblo ini kan berapa kali umroh sendiri, 2 kali sendiri, 1 kali sama Atala. Nah ini belum diajak, Carol belum diajak. Ya mudah-mudahan pengen berlima ya? berlima, tapi di bulan Ramadan karena itu kan mustajab banget ya. Kita sih dia. udah ngomongin sama anak-anak ya, maksudnya Ada waktu aja. mereka juga lagi atur schedule untuk benar-benar bisa ketemu nih, karena kan nyesuaiin juga agak susah ya, terutama Feral tuh agak susah, jadwalnya kan tight banget. Terus Atala juga lumayan sekarang agak padat gitu loh. Jadi nah kita berdua juga kan ada kegiatan, jadi ibaratnya ya, tapi kita lebih mengikuti ke mereka sih kegiatannya. Doa yang nanti akan dipanjatkan di kota suci Mekah apa sih Mbak? Aduh banyak, yang pasti pengen banget aku sama Abi nih, terutama Abi sehat bener ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah tidak ada lagi sakit keluhan, udah nggak ada. Kedua, ya kalau dikasih momongan dengan usiaku yang berarti tahun depan 51 tahun ya, itu hanya keajaiban sih dari Allah. Terus yang paling penting adalah kita bisa selalu bekerja sama berdua, kerja untuk cari uang, kerja untuk politik, kerja untuk ya khususnya Abi lah. Sekali lagi aku bilang, aku pengen Abi ini benar-benar berbeda. Ferry Irawan yang sekarang adalah Ferry Irawan yang bebas untuk berkarya ya di bidang apapun ya dia. Amin, insya Allah. Apakah Mas Ferry akan siap nih terjun ke politik kan kayak Ya, baru pertama untuk pertama gitu. Insya Allah apapun itu ya kita kan kalau kita bisa menempatkan diri, terus kita juga niat semua itu kan nawaitu ya, kembali lagi nawaitu. Niatnya kita apa? Kalau memang kita mau terjun ke situ, niat kita bekerja untuk rakyat, ya udah gitu loh. Tapi kan nggak hanya di politik, apapun kalau niatnya yang tidak baik ya hasilnya pasti akan tidak baik. Betul. Dapilnya sendiri di Rangkas atau di Jakarta. Enggak, Jakarta DKI. insya Allah. Mudah-mudahan. Ini Insya lagi pemetaan dan lagi disurvei juga. Alhamdulillah kita bisa dapat kesempatan kerja bareng aja, buat aku udah anugerah ya Bi. Ya. Karena dari dulu memang aku pengennya berumah tangga tuh kita bener-bener kayak perangko sama amplop ya. Jadi nempel terus. Ya alhamdulillah dapat pasangan yang sama ya. Tapi juga mau kan nempel sama Mena? Ya iyalah. Mas Ferry ngaju ke parpol sendiri, persiapannya apa sih? Oh iya, persiapan yang pasti harus ada survei. Kedua, kita udah punya gaya politik sendiri karena aku juga sudah mengalami 2 periode ya. Kayak kemarin periode ketiga, aku hanya dengan senam karena aku memang segmentasinya ibu-ibu ya. Nah kalau Abi ini karena dia juga pinter berceramah, mungkin Abi masuk ke majelis taklim ya, Insya atau Allah, ke mudah-mudahan. bapak-bapak yang Karena lumayan Ya. banyak sih komunitas itu ya. Dan kemarin kan saat ia belajar mendalami agama tuh banyak banget datengin ke majelis ilmu. Jadi banyak banget kenal sama ustadz, guru-guru. Terus juga ya itulah silaturahim lagi sama mereka. Mbak Vena ini kan Punya merintis karir dari nol nih. Apa
apakah kemarin yang lagi ramai dibicarakan sama netizen soal apartemen, apakah ini untuk modal kalian untuk maju ke politik Oh, atau seperti enggak. apa nih Mbak? Kalau apartemen itu sekali lagi saya selalu bilang itu memang udah rencana lama banget, dan sekarang COVID jadi nggak reasonable lagi, orang kebanyakan aset ya. Itu kan untuk aset aku ya. Kalau untuk Abi ya Jauh kalau sebelum nanti, ketemu Abi ya itu ya udah kalau untuk memang. nyaleknya Abi ya tentunya kita pasti akan berpikir untuk sekarang cari uang nih untuk kehidupan dislotin segini, untuk nyalek logistik ya, karena nggak pernah aku nyalek itu pakai money politik, itu paling pantang. Kedua nggak pernah black campaign, jadi nggak mungkin misalkan budgetnya 100 ya 100 itu untuk nyalek, nggak boleh lebih daripada itu. Kepilih atau nggak kepilih ya segitu, karena selama 2 periode saya jadi anggota DPR saya nggak pernah sampai besar pasak daripada tiang terus hanya sampai utang berpolitik atau nyalek utang tuh nggak pernah. Makanya saya selalu bilang ada amplop untuk kehidupan kita, ada amplop untuk nyalek, ya udah segitu aja. Kalau lebih daripada itu ya nggak mungkin gitu. Tapi sedih nggak sih Mbak Vena meninggalkan apartemen karena kita tahu jatuh bangunnya kamu itu di apartemen gitu? Enggak sih, kalau sedih itu saya waktu ninggalin rumah Paso awal, karena kan ceritanya beda. Ceritanya kan karena selesainya rumah tangga di situ. Tapi finally aku balik ke situ, ke rumah Paso dengan direnovasi 50%, akhirnya kenangan-kenangan lama tuh udah aku maafkan. Sakit hati udah aku lupakan. Nah, yang paling sedih itu di rumah Paso. Kalau di rumah apartemen itu justru banyak aku membangun kepercayaan diri. Apalagi di apartemen ada Fania kan. Berkahnya apartemen tuh aku punya anak perempuan, which is aku nggak punya suami. Itu kan dari Allah tuh, kado dari Allah. Cantik. Nah ternyata Fania ini superior ya, IQ-nya 120. Jadi dia nih superior. Artinya kalau ngelihat apartemen Nirvana ya waktu dia 10 hari aku asuh berdua-dua doang. Abi nanya lah, kalau kamu nggak ada saya kamu bisa berdua doang kalau nggak ada mbak-mbak? Ya iya berdua doang, nyapu ngepel sendiri, ngurus anak. Wah hebat kan. Justru kenangan saya kebangkitan itu, bukan keterpurukan kalau apartemen. Jadi tidak apa-apa yang dijual. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Mbak Vena masih ada ambisi apa sih buat terjun ke politik lagi? Pertama saya sebetulnya lebih kepada saya pengen membuka seorang Ferry Irawan bahwa kan dia sudah anti politik ya. Saya juga dulu begitu. Cuma buat saya politik itu adalah alat untuk kita bisa bermanfaat. Karena kan katanya sebaik-baiknya umat adalah umat yang bermanfaat. Jadi kalau aku lihat Ferry dengan segala pembelajaran hidupnya, tentunya kalau dia nanti nggak jujur jadi politisi, saya bakalan nggak akan menggiring dia ke sana. Kalau dia punya greedy aja jadi orang, saya nggak akan ngarahin ke sana. Tapi karena saya tahu dia orangnya polos, ya kadang-kadang sebagai laki-laki terlalu polos. Kalau nggak polos mungkin nggak ada masalah-masalah kemarin ya. Karena saya sebagai orang yang mungkin saya perempuan, tapi saya lebih firm gitu terhadap apapun dalam kehidupan. Karena kan pembelajaran hidup juga ya kenapa saya bisa gitu. Tapi kalau Ferry terlalu buat saya, tapi bagus juga karena politik adalah art ya. Jadi Abi ini jago lobby-lobbynya, aku malah kurang jago. Jadi kita tukar pikiran ya Abi. Kalau Mbak Vena ambisinya Mbak mungkin Vena tadi sendiri? ngomongin masalah-masalah kemarin nih Mbak Vena udah mulai memaafkan juga sih, apalagi ini momennya Lebaran, bagaimana Mbak? Apa yang bisa Harus memaafkan. Pokoknya aku sama Abi itu selalu tidak pernah mau punya masalah. Tapi kalau ada masalah ya disikapi dengan damai. Makanya Kita kan biasanya kemarin, sih kalau ada masalah jauh sebelum orang itu minta maaf kita sudah memaafkan duluan. walaupun tidak perlu ketemu afdolnya? ya sekarang ketemu juga kalau kita tidak dari hati, lebih baik kita sudah memaafkan karena Allah Maha tahu ya. Gitu. Jadi nanti kalau coincidentally ketemu pasti harus Iya. bertegur sapa, itu udah wajibnya ya kan, udah Betul. harus. Dan membuka lembaran baru lah ya. Oh, iya. kalau misalnya ketemu. Tapi sampai sejauh ini belum bertemu kah atau menjadwalkan untuk bertemu dengan atau komunikasi dengan yang Pokoknya coincidence adalah hal yang kita nggak atur, tapi kalau Allah mengizinkan namanya coincidence. Coincidence kan Allah yang atur. Kayak saya Mengizinkan dan ketemu berkehendak. sama bapak ini kan, Iya. coincidence banget nggak sih? Awalnya ditolak 2 hari kemudian. Makanya saya bilang, makanya jangan nolak-nolak. Mas Ferry sekaligus menyambung yang masalah itu sama Mbak Elma. Kemarin sempat kamu sama Mbak Elma